Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Rohmah, NIM 12208193116 dari kelas Tadris Biologi 5B. Sebenarnya izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Jadi, dasar pengelompokan ini yaitu persamaan dan perbedaan cirinya. Kemudian, ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri ini disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carl van Linne atau lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus yang hidup pada tahun 1708 hingga 1778. Jadi penemu dari taksonomi ini yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Kemudian tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu satu, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui perbedaan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, yaitu mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Proses klasifikasi. Ada 3 tahapan dalam proses klasifikasi ini, yaitu pertama, pencarian atau identifikasi. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dicari dan diidentifikasi. Kemudian tahap kedua yaitu pengelompokan. Berdasarkan apa? Yaitu persamaan dan perbedaan ciri. Yang ketiga yaitu pemberian nama takson. 7 tingkatan klasifikasi. Yang pertama yaitu ada kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Bentuk tingkatan ini seperti segitiga terbalik ya. Jadi yang atas itu lebih umum dan lebih luas. Semakin ke bawah itu semakin mengerucut, yaitu semakin spesifik. Jadi ketika turun tingkat maka akan menunjukkan semakin spesifik untuk hewan satu sama lain. Kemudian sistem 2 kingdom. Jadi semua hewan, semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan yang bernyawa itu dulu masih awal itu dibagi menjadi 2 kingdom. Yang mencetuskan ini yaitu Aristoteles, yaitu seorang Yunani. Beliau membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu Plantae dan juga Animalia. Plantae yaitu makhluk hidup yang berdinding sel dan berklorofil. Dan yang kedua yaitu Animalia yang tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Kemudian ada lagi sistem 5 kingdom, yang dimana sistem ini dicetuskan oleh Robert H. Whittaker, seorang ahli biologi Amerika tahun 1969. Beliau membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian ini adalah contoh klasifikasi. Tadi kan di awal sudah disebutkan tingkatan dari klasifikasi mulai dari kingdom hingga spesies. Jadi di sini untuk hewan contohnya yaitu rubah. Kalau dibuat tingkatan klasifikasi
Yaitu pertama domanya eukarya, yaitu memiliki inti yang memiliki membran inti. Kemudian kingdomnya animalia, kan hewan, rubah jenis hewan. Kemudian filmnya chordata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian kelasnya mamalia, di mana rubah ini hewan yang menyusui anaknya. Kemudian ordonya karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Dan genusnya Vulpes, kemudian spesiesnya Vulpes. Untuk namanya yaitu Vulpes vulpes. Diambil dari mana? Dari genus dan spesies. Kemudian di sebelah kiri ada dari contoh tanaman, yaitu kacang polong. Itu domanya eukarya, kingdomnya Plantae, filmnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Pisum, dan spesiesnya Sativum. Jadi namanya untuk kacang polong yaitu Pisum sativum. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan klasifikasi makhluk hidup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.